Bab 132. Bertaruh. Sungguh arogan. Ini adalah satu-satunya kesan keluarga Duan terhadap Erik Kin. Haha, nak, kamu benar-benar baru saja memasuki masyarakat sehingga tidak tahu kedalamannya. Ramon Duan berkata dengan mata menyipit, tahun baru begini tapi kamu tidak pulang ke rumah, kurasa kamu diusir oleh keluargamu, kan? Sungguh konyol bahwa seorang preman kecil yang bahkan tidak memiliki rumah berkata bahwa seorang letnan Dua tidak layak. Alis mata Ibu Deskarman sedikit mengkerut, dia bangkit untuk mendamaikan Asteris dan berkata, sudahlah, sekarang ini tahun baru, mengapa harus ribut hanya karena segelas anggur? Kamu duduk saja. Thomas Duan memarahi, inikah putra yang kamu ajar? Tidak punya prestasi apapun, tapi masih berani berbicara omong kosong di pertemuan tahunan keluarga Duan. Dia masih muda dan tidak pengertian, sehingga bertindak tanpa dipikir, kata ayah Deskarman cepat. Lalu dia menarik lengan Erik Kin dan berkata, benar. Erik Kin tersenyum tipis, sebagai kerabat terdekat, sangatlah konyol memperlakukan kerabat menurut tingkat kesuksesan masing-masing. Selain itu, menurutku Yolanda tidak lebih buruk dari Romeo Duan. Hahaha, ini benar-benar lelucon. Seorang preman kecil, katanya tidak lebih buruk dari Romeo Duan. Ramon Duan tertawa terbahak-bahak. Dia menyipitkan matanya dan berkata, tadinya aku ingin mengampunimu, tetapi kamu masih tidak menyesalinya, jadi jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Kasar? Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Erik Kin mengangkat alisnya. Ramon Duan mencibir, jika kamu mampu, jangan pergi dulu. Aku tahu permusuhan antara Yolanda dan Kevin Jin. Nanti, aku akan meminta seseorang untuk memberitahu Kevin Jin. Aku akan lihat apakah kalian masih berani sombong seperti ini nanti ketika Kevin Jin datang. Sudahlah, ada apa ini? Kakek Duan memarahi, apa yang ingin kalian lakukan di tahun baru begini? Hanya karena beberapa kalimat, apakah kamu benar-benar ingin mencelakai Yolanda? Cepat letakkan ponselnya. Meskipun Ramon Duan enggan, dia tetap meletakkan teleponnya di atas meja. Aku menghargai ayahku, jadi aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Ramon Duan mengoceh. Meskipun begitu, dia tetaplah diam-diam mengirim pesan teks ke Kevin Jin. Ramon Duan dan Kevin Jin tidak akrab, bahkan bisa dikatakan sama sekali tidak saling kenal. Namun orang seperti dia sudah menyimpan informasi kontak Kevin Jin di ponselnya dari awal demi reputasinya. Kevin Jin di ujung seberang sedang makan malam reuni. Kemarin ia sudah pergi dulu ke Villa Gunung Longmei untuk memberikan hadiah kepada Erik Kin. Sayangnya Erik Kin sedang tidak ada di rumah sama sekali. Bukan hanya Kevin Jin, banyak orang di kota X yang ingin menjalin hubungan baik dengan Erik Kin melalui acara tahun baru, tapi tidak ada yang tahu di mana posisi Erik Kin. Kevin Jin yang saat ini sedang pusing, setelah menerima SMS ini, dia tiba-tiba melompat dari kursinya. Dia buru-buru mengangkat telepon dan memutar nomor Ramon Duan. Begitu telepon terhubung, Kevin Jin buru-buru berkata, kamu bilang Yolanda Duan ada di daerah XX sekarang. Ramon Duan buru-buru berkata, betul, Kak Kevin, dia sudah bertahun-tahun tidak kembali. Dia tiba-tiba kembali tahun ini. Aku tahu Kak Kevin bermusuhan dengannya, jadi aku diam-diam mengirimi Anda SMS. Kevin Jin berkata dengan tidak sabar, aku tanya padamu, apakah Yolanda Duan membawa orang lain bersamanya? Ramon Duan tercengang, bagaimana Kevin Jin tahu bahwa Yolanda Duan membawa orang lain juga? Sepertinya bocah ini benar-benar memiliki permusuhan dengan Kevin Jin. Memikirkan hal ini, Ramon Duan berkata dengan penuh semangat, Kak Kevin benar-benar mengetahui segalanya, Yolanda Duan memang membawa seseorang. Siapa namanya? Tanya Kevin Jin, menahan kegembiraannya. Ini, aku tidak tahu, tapi anak ini memiliki ciri-ciri yang jelas, badannya tidak tinggi, kurus, dengan rambut sedikit panjang. Ramon Duan memikirkan penampilan Erik Kin sambil menjelaskannya. Rambut sedikit panjang. Ketika Kevin Jin mendengar kata ini, ekspresinya menjadi penuh semangat. Dia pun berbisik, oke, aku akan segera ke sana. Ingat, rahasiakan dulu, jangan beritahu dia. Oke, Kak Kevin, jangan khawatir. Ramon Duan buru-buru mengangguk. Setelah selesai menelepon,
Kevin Jin buru-buru mengirim pesan kepada sekelompok orang yang ada di kota X. Tuan Qin sedang merayakan tahun baru di daerah XX. Begitu berita itu terkirim, semua orang yang masih di kota X tidak melanjutkan makannya dan bergegas ke daerah XX bersama-sama. Adapun di pihak Eric Qin sini, Ramon Duan kembali ke kamar VIP setelah menyelesaikan panggilan telepon. Setelah duduk, Thomas Duan mengerutkan kening. "Kamu dari mana saja?" "Lama sekali." Ramon Duan berbisik. "Kevin Jin, Big Boss dari kota, baru saja menelepon aku dan dia berkata dia akan ke sini sebentar lagi." "Kevin Jin." Ekspresi Thomas Duan berubah. "Kamu benar-benar meneleponnya?" Ramon Duan mencibir. "Tentu saja, anak ini begitu tidak tahu diri. Jika aku tidak memberinya sedikit pelajaran, aku tidak bisa menerima hinaan seperti ini." Thomas Duan menyentuh dagunya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Selama jamuan makan, banyak orang masih terus berdatangan dan bersulang untuk Romeo Duan, dan setelah beberapa saat, di depannya sudah penuh dengan hadiah. Karena Romeo Duan, sikap orang-orang terhadap keluarga Duan semakin hormat. Dapat dikatakan bahwa karena salah satu anggota keluarga berkedudukan tinggi, kerabatnya ikut naik juga. "Kapan kalian selesai makan di sini?" Eric Qin merasa agak bosan, lalu berbisik kepada Deskarman. Deskarman menjelaskan, "Kami lebih tradisional di sini. Kami biasanya tidak tidur malam ini, Tuan Qin. Jika kamu tidak bisa tinggal lebih lama, kita bisa pergi dulu." "Tidak perlu." Eric Qin melambaikan tangannya. Biasanya ketika tahun baru, dia akan membersihkan dapur sendirian atau menyapu dan mengepel lantai. Saat dia selesai, pesta malam tahun baru telah usai. Tidak buruk juga tahun ini bisa duduk bersama dan menonton TV. Daerah XX lumayan jauh dari kota, dibutuhkan waktu hampir 2 jam jika memakai mobil. Ditambah dengan salju yang berterbangan di luar, jalanan relatif licin, sehingga perjalanan Kevin Jin dan yang lainnya menjadi lebih lama. Setelah makan, Romeo Duan menyarankan, "Daripada menganggur, mengapa kita tidak bermain kartu saja?" "Oke." Ramon Duan mengangguk dengan cepat. Dia takut Eric Qin akan kabur, jadi dia mencoba menemukan cara untuk menunda waktu. "Dua preman kecil ini, kurasa kalian juga bisa bermain kartu kan? Mau ikutan?" kata Ramon Duan sambil tersenyum. Begitu Deskarman hendak menolak, Eric Qin mengangguk dan berkata, "Boleh, main apa?" "Main uanglah, apalagi yang bisa dimainkan." Romeo Duan melambaikan tangannya, dan pelayan itu segera membawakan 1 set kartu remi. "Sebenarnya aku juga punya julukan di kantor keamanan, namanya Dewa Judi. Bukannya aku sombong, aku sudah main kartu bertahun-tahun, dan aku tidak pernah kalah 1 kali pun," kata Romeo Duan sambil tersenyum. "Tapi apakah kalian berdua punya uang?" "Aku tidak ingin bermain tanpa uang." Eric Qin mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan berkata, "Ada cukup uang di dalamnya." "Kamu mengeluarkan sebuah kartu kosong, siapa yang coba kamu permainkan?" kata Ramon Duan dengan sorot mata tidak senang. Eric Qin tersenyum dan berkata, "Baik, kalau begitu kalian ingin bertaruh apa?" Ramon Duan berpikir sejenak dan berkata, "Begini saja, jika aku kalah, aku akan memberimu uang. Jika kamu kalah, kamu akan bersujud padaku. Lagi pula aku memang lebih tua, aku akan memberimu angpau setelah kamu bersujud." Selesai berbicara, orang-orang di dalam kamar VIP Asteris tidak bisa menahan tawa. Eric Qin menyipitkan matanya dan berkata, "Aku tidak butuh uang, jika mau main, kita taruhan yang lebih besar saja sekalian. Begini saja, jika kamu kalah, pergilah ke aula di luar dan bersujud kepadaku di depan semua orang, bagaimana?" Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.